Media sosial, Eko Kuntadi. No, ketua Ganjaris itu ketua sekarang. Ganjaris. Dia nggak pernah puas dan nggak pernah rela sepertinya, ya kan, dengan kesuksesan Anies Baswedan gitu. Pasti. Padahal ya dalam tanda kutip Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa ini bagus ya kan, disiarkan secara langsung di 150 negara dan sebagainya. Lalu Eko Kuntadi bilang, wah kok itu ya yang dibanggakan zaman sekarang gitu. Di tulisannya, kami bahagia tanpa Papa Eko. Jadi makjil banget ya. Inilah kehati-hatian kita selalu menunjuk. Karena 3 jari di saat yang sama menunjuk ke dirinya sendiri. Itu yang terjadi dengan Eko Kuntadi dan kawan-kawannya. Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda. Nampaknya langkah gerak mereka sedikit lagi, mereka akan terpelanting atau malah jatuh ke jurang. Hati-hati. Sahabat semua, lagi-lagi blunder terus diproduksi oleh Eko Kuntadi. Kali ini dia menyoroti karya anak bangsa. Film animasi Nusa dan Rara. Itu kan animasi yang kemudian disukai oleh rakyat Indonesia. Syarat nuansa pendidikan di dalamnya. Dan kemudian juga diterima oleh dunia internasional. Jadi ini adalah sebuah kabar baik, kabar positif untuk negeri ini. Di tengah berbagai kondisi yang memprihatinkan di aspek-aspek lainnya. Tapi Eko Kuntadi, lagi-lagi dia nggak pernah senang kalau umat Islam kemudian berkembang. Nampaknya selalu mencari celah atas apapun perkembangan umat Islam di Indonesia. Dan sekarang menyasar pada tokoh Nusa yang dia bilang menggunakan peci haji gitu ya. Kalau kita biasa bilang begitu, kemudian pakaiannya pakaian gamis. Dan itu Eko Kuntadi menyebut sebagai profil anak Afghanistan, anak Taliban, bukan profilnya anak Indonesia. Ya kurang lebih begitu ya, dia bilang di akun Twitternya bahwa anak Indonesia sih nggak berpakaian seperti itu. Nah ini kelihatan sekali nih Eko Kuntadi nih kayaknya nggak pernah main-main ke masjid nih. Kalau di masjid itu banyak sekali orang yang berpakaian seperti itu. Ya kalau mainnya ke diskotik yang memang nggak ada. Dan lucunya kemudian ada seorang netizen memberikan foto Jan Etes. Dan rupanya cucu Presiden Jokowi itu pun menggunakan baju gamis dengan peci haji. Ya sontak itu jelas memperlihatkan bahwa pakaiannya Jan Etes mirip dengan pakaiannya Nusa. Wah, kalau udah begini bahaya dong. Ini Eko Kuntadi ini secara tidak langsung sudah bilang bahwa cucu Presiden Jokowi itu adalah Taliban. Taliban tentu dalam perspektifnya dia seorang Eko Kuntadi adalah konteks yang negatif, konteks yang ingin memecah belah. Padahal kita tahu juga bahwa istilah Taliban itu juga dimunculkan pada orang-orang yang berani jujur. Orang-orang yang tidak mau disuap. Bagaimana kalau sudah begini? Ini rajin sekali memang Eko Kuntadi ini memproduksi blunder-blunder. Sahabat semua, mengerikan sekali ini. Kita lihat. Bukan kali ini saja seorang Eko Kuntadi melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Baru kemarin dia memang sudah benar-benar menghina ustazah dari pondok pesantren NU Lirboyo. Kemudian sampai dia datang seperti wajah memelas, menyesal dan berjanji tidak akan lagi melakukan kontroversi-kontroversi yang tidak perlu di media sosial. Memohon maaf, minta maaf, dimaafkan, muncul lagi sekarang. Ya, dia memang seperti sedang mengolok-olok Ustadz Khalid Basalamah. Tapi faktanya adalah dia sedang menghina Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dia,
Eko Kuntadi sungguh betul-betul sudah mendegradasikan ajaran Islam. Dan bukan sekedar mendegradasikan ajaran Islam, dia menghina Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri sekali ini. Saya kira nggak bisa lagi dibiarkan. Dia nggak bisa lagi datang sekedar meminta maaf kepada Ustadz Khalid Basalamah. Dia harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia. Karena yang dia hina-hina adalah ajaran Islam. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oke, kita lihat di sebelah mana Eko Kuntadi melakukan penghinaannya. Ya, kalau kita lihat di sini judulnya salah fatal. Eko Kuntadi hina Rasulullah. Dia posting di Twitter seperti biasa ya. Jadi dia mengcapture ya, bukan memunculkan link. Kalau link kan bisa diklik, kita bisa lihat video Ustadz Khalid Basalamah. Ini enggak. Ini dia hanya capture saja. Artinya dia memang juga tidak ingin ini menjadi sebuah diskusi yang secara sehat gitu ya. Dia hanya ingin mengolok-olok saja. Jadi Ustadz Khalid Basalamah sedang menyampaikan sebuah ceramah yang kurang lebih ada penjelasan tentang bahwa pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Dan si Eko Kuntadi brengsek ini, dia bilang, hari berganti menandakan satu putaran rotasi bumi. Kayak yang pintar ya. Karena itu terjadi perbedaan waktu, termasuk juga beda hari. Bisa saja di Indonesia sudah hari Senin, sedangkan di Washington masih hari Minggu. Terus pintu surga dibukanya ikut waktu yang mana? Tanda tanya. Emang di surga ikut rotasi bumi juga? Tanda tanya lagi. Ini apa kalau bukan goblok, tolol, dungu, jahat. Jahat sekali. Karena sebetulnya kalau dia gunakan akal sedikit saja, dia bisa memahami. Tapi karena sudah tertutup akal, bahkan hatinya, maka dia terus cari celah kesalahan. Kita lihat nih. Ini ada kabar dari portal. Kelihatannya si Eko ini sedang menghina ulama, tapi pada hakikatnya dia sedang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada postingannya yang tadi, yang kita sudah bacakan juga di thumbnail. Ya. Nah, kemudian, nah ini, Kuntet, kenapa kamu utak-atik hal begini terus? Kenapa nggak cek ke diri sendiri? Who am I? Ya. Kenapa keluargamu gagal? Kenapa hidupmu penuh kedengkian kepada yang berbeda paham? Kasus Imas harusnya dijadikan pembelajaran hidupmu. Nah, kenapa hidupmu penuh kedengkian? Mungkin sebetulnya juga bukan penuh kedengkian. Mungkin pesanan gitu. Pilihannya dua saja. Dia pendengki Islam. Kalau dia mengaku Islam berarti dia fasik. Atau dia tidak menggunakan akal pikirannya. Dia hanya menerima pesanan dan dia kemudian sampaikan pesanannya. Delivery saja gitu. Ini ada Akmal Syafri, kelihatannya sedang menghina ulama, tapi pada hakikatnya sedang menghina Rasulullah. Iyalah, ajaran Islam. Itu hadis riwayat Muslim nomor 2565. Kalau mau share isi ceramahnya, jadi ngerti apa yang disampaikan, bukan judulnya. Agama aja lo buat mainan. Ya Allah, hinakan dan azab manusia ini yang menghina ulama, ajaran Islam, dunia, akhirat. Ini banyak sekali yang mendoakan begini ya. Ada yang laporkan lo ke polisi atas tweet ini. Ini udah disampaikan. Ini hadisnya yang dibahas oleh Ustadz Khalid Basalamah. Quran hadis riwayat Muslim nomor 2565. Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seseorang yang memiliki percekcokan atau permusuhan di antara dirinya dan saudaranya. Nanti akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Jadi benar-benar nggak ada kapoknya si buzzer pendukung Ganjar Eko Kuntadi ini. Jadi buzzer RP ini, buzzer istana ini yang mengaku sebagai buzzer istana sudah betul-betul kelewat batas, sudah betul-betul menantang umat Islam. Saya bersama sahabat saya sudah mengajak si Eko Kuntet ini untuk bertemu, untuk kita tukar gagasan, tukar ide, tukar pikiran.
Seperti yang sudah saya lakukan bersama Emmanuel Ebenezer, ya, ketua Gajar Mania. Videonya ada, bisa dicek. Dan kita juga mengajak si Eko ini. Ketika disapa dia jawab, ketika diajak ketemu langsung hilang. Siapa bilang? Makanya dia bisa hidup sampai hari ini, makanya dia bisa makan sampai hari ini, karena dia berhasil mempengaruhi rakyat. Dia berhasil memecah belah umat. Makanya dia dibayar. Kan logikanya begitu, logika buzzer. Urusannya urusan duit ujungnya gitu. Inilah fungsi kita, maksud saya fungsi kami, terutama saya, yang kenapa sih saya selalu bahas para buzzer? Karena saya sudah mentekadkan diri untuk melawan narasi-narasi negatif yang disampaikan oleh para buzzer. Kenapa itu tidak dianggap angin lalu saja? Sebetulnya buat kita-kita, buat sahabat semua yang nonton bisa, sebagian, tapi sebagian lagi masih bisa termakan Bapak dan Ibu. Nah ini yang berbahaya, sehingga saya harus terus melawan narasi-narasi yang disampaikan oleh Eko Kunta di CS. Mudah-mudahan istiqomah ya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.